Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Peristiwa penembakan misterius atau Petrus pada masa Orde Baru merupakan salah satu tragedi yang akan selalu diingat masyarakat Indonesia, terutama oleh korban Petrus yang selamat. Petrus penembak misterius merupakan kebijakan yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali gabungan anak liar ditangkap dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal atau orang misterius. Para korban Petrus biasanya akan tergeletak di jalan, kolong jembatan, hingga selokan dengan ciri mayat memprihatinkan dan ciri-ciri yang hampir sama. Hal tersebut merupakan satu kesengajaan yang ditunjukkan kepada para penjahat atau preman agar menyaksikan sendiri keganasan Petrus. Namun dalam buku autobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, dia menolak bahwa kejadian tersebut misterius. Soeharto mengatakan bahwa aksi yang disebut Petrus oleh masyarakat itu mampu memberikan efek jera kepada orang-orang jahat yang dianggap sudah melebihi batas peri kemanusiaan. Dengan sendirinya, kita harus mengadakan treatment tindakan tegas dengan kekerasan, namun bukan dengan tembakan tor. Gitu saja bukan, ucap Soeharto. Dari sekian banyak korban di sejumlah daerah, ada sebuah cerita dari satu korban Petrus yang selamat. Pria bernama Bati adalah sosok korban yang selamat. Saat itu Bati masih berusia 35 tahun dan menjabat sebagai ketua Fajar Menyingsing. Fajar Menyingsing adalah organisasi himpunan mantan narapidana se-Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan jumlah anggota 6.000-an orang. Bati mengatakan pada periode 1983 sampai 1985 sebanyak 900 teman yang telah meninggal karena Petrus. Mayatnya ada yang ditemukan 12 peluru di tubuhnya, ada pula yang tewas karena ditembak mulutnya. Mayatnya yang dibuang di jalan dan kebanyakan diletakkan di depan rumah korban masing-masing, ujar Bati dikutip dari jabartribunnews.com. Pada tahun 1983, rumah Bati di Semarang didatangi sekelompok orang tak dikenal dan istrinya yang hamil ditodong dengan senjata laras panjang. Namun orang-orang itu tidak berhasil menemukan Bati. Setelah kejadian itu, Bati lalu kabur dan bersembunyi di berbagai tempat. Bahkan ia melarikan diri sampai ke Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Untuk menghindari Petrus, saya punya paspor 5 dengan nama yang berbeda-beda, ucap Bati. Dia juga sempat bersembunyi di Gunung Lawu selama 1,5 tahun. Pada suatu hari, ketika dia akan menuju Blora, kejadian menegangkan pun terjadi. Waktu itu Bati hendak mencegah kendaraan yang menuju Blora. Tepatnya pada malam hari, sebuah mobil pick-up mengangkut sayuran berdiri di depan matanya. Ketika hendak menumpang, rupanya ada sejumlah orang bersenjata laras panjang di dalam mobil dan karung-karung pada mobil tersebut. "Mas, karungnya jangan didudukin, itu kepala orang," ujar salah satu orang saat Bati hendak duduk di atas karung. Bati kemudian sadar bahwa karung itu berisi penjahat yang akan dieksekusi. Menurut kesaksian Bati, karung-karung itu diturunkan oleh seseorang yang memegang senjata laras panjang di dalam mobil.
Lalu karung tersebut diberondong dengan peluru dan mayat ditinggalkan di hutan begitu saja. Setelah 10 kilometer dari Rembang, diturunkan lagi beberapa karung dan langsung dieksekusi. Dilanjut dengan 2 kilometer, karung yang tersisa diturunkan dan langsung diberondong dengan senjata api laras panjang itu. Seingat saya, ada 7 orang yang dieksekusi. Sungguh beruntung bagi Bati. Meski akhirnya dia menjadi korban Petrus yang selamat, akan tetapi kejadian tersebut tidak bisa terlupakan dari ingatannya. Memang banyak kejadian kontroversial di masa Orde Baru, dan juga mungkin meninggalkan memori kelam bagi beberapa masyarakat Indonesia. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.